Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pemahaman bacaan dan menulis part 5. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Kesalahan ejaan pada bagian yang digarisbawahi adalah, kesalahan ejaan pada bagian yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi adalah ini nih, Sjögren syndrome. Nah, kalau kita lihat Sjögren syndrome ini adalah nama ilmiah dari penyakit, yaitu penyakit autoimun. Nah, kita lihat di sini. Ini di garis miring, sedangkan ini tidak, ini hanya di garis bawahi. Nah, ini penulisannya salah. Kenapa? Karena ini adalah nama Latin atau nama ilmiah dari sebuah penyakit yaitu autoimun. Maka kalau nama Latin atau nama ilmiah, maka itu penulisannya harus menggunakan huruf miring. Nah, ingat, huruf miring itu ada beberapa ketentuannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di playlist materi bahasa Indonesia bagian penulisan kata. Di situ saya jelaskan terkait dengan bagaimana penulisan huruf miring, huruf kapital, dan lain sebagainya. Nah, di soal ini saya jelaskan sedikit bahwa ada beberapa ketentuan dari penggunaan huruf miring. Nah, huruf miring itu digunakan yang pertama adalah untuk menulis judul sebuah buku, judul. Contohnya apa? Contoh kalimatnya gini nih. Saya sedang membaca buku apa ya? Buku Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, buku atau judul buku yaitu Surat Kecil untuk Tuhan ini harus ditulis miring karena untuk menuliskan nama judul sebuah buku. Nah, yang lainnya lagi apa? Yang lainnya adalah untuk menegaskan suatu hal. Contohnya seperti ini nih. Manakah kalimat yang tidak efektif, yang tidak efektif. Nah, kata tidaknya ini harus ditulis miring. Selanjutnya, untuk menuliskan nama Latin atau nama ilmiah atau nama asing atau nama yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya nih, Contohnya nama Latin dari pisang. Pisang adalah nama Latin dari pisang itu adalah apa? Adalah Musa paradicea. Udah betul nggak sih nih? Bukan. Paradiciasa. Nah, ini nama Latinnya yaitu Musa paradiciasa ini harus ditulis miring karena merupakan nama ilmiah atau nama Latin. Nah, sama dengan ini, Sjögren syndrome itu adalah nama ilmiah dari penyakit autoimun, berarti ini harus ditulis miring. Nah, jadi kesalahan ejaan pada bagian di garis bawahi adalah penulisan katanya, di mana harus ditulis miring. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Next, kita ke soal nomor 44. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya adalah, gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Pada intinya kita diminta untuk mencari kira-kira apa sih yang bisa dibahas atau apa sih ide pokok pembahasan yang bisa dijelaskan di paragraf selanjutnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus baca paragraf sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Taruhlah ada 3 paragraf. Paragraf 1, kemudian paragraf 2, kemudian paragraf 3. Nah, kita diminta untuk mencari apa sih gagasan utama yang tepat untuk paragraf 3. Untuk paragraf 3 berarti kita harus baca kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya apa? Paragraf sebelumnya adalah paragraf 2. Kenapa? Karena gagasan utama yang dibahas di paragraf 3 itu pasti akan berkaitan dengan apa yang dibahas di paragraf sebelumnya, yaitu paragraf 2. Karena paragraf 2 itu dan 3 itu pasti akan saling berkaitan. Nah, berarti kita baca dulu nih paragraf sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini hanya ada satu paragraf, jadi kita baca seluruhnya saja agar kita juga bisa lebih memahami. Kita baca mulai dari kalimat 1.
Sjögren syndrome mungkin bukan penyakit yang terdengar familiar di masyarakat kita. Namun, penyakit autoimun ini memiliki gejala yang kerap tak disadari karena mirip dengan kejadian yang biasa terjadi sehari-hari. Dr. Alvina Withani dari Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan bahwa Sjögren syndrome merupakan penyakit autoimun yang bersifat kronik dan sistemik. Jadi dia memang sifatnya terjadi bersifat jangka panjang, kata Alvina dalam sebuah seminar daring yang diselenggarakan Kalbe pada Kamis 6 Agustus 2020. Ia juga menyebut selain kronik atau jangka panjang, sindrom yang dinamakan dari seorang dokter bernama Hendrik Sjögren ini juga bersifat sistemik atau mampu mengenai berbagai organ. Kalau Sjögren syndrome ini dia mengenai terutama kelenjar air liur. Jadi, yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya berbagai keluhan seperti kering, kemudian mulut kering, itu dirasakan oleh pasien. Alvina juga menyebutkan penyakit autoimun Sjögren syndrome juga bisa menyerang organ lain di luar kelenjar seperti saraf, paru-paru, dan ginjal. Nah, kalau kita lihat paragraf 1 yang panjang banget ini menjelaskan terkait dengan apa itu Sjögren syndrome dan juga apa dampaknya dalam tubuh jika kita terkena penyakit autoimun. Dampak-dampaknya tadi sudah dijelaskan, ada mata kering, kemudian mulut kering, dan beberapa gejala lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, risiko Sjögren syndrome. Nah, apakah kita membahas terkait dengan risiko? Risiko memang ada. Risikonya yang dijelaskan di paragraf ini tadi itu berupa gejala-gejala. Tapi opsi yang A ini tidak tepat. Kenapa? Karena seluruh gejalanya sudah dijelaskan di paragraf ini. Artinya di paragraf selanjutnya kita tidak lagi membahas terkait dengan bagaimana gejala autoimun itu. Kita lanjut ke opsi yang B, hasil penelitian Sjögren syndrome. Kita juga tidak membahas terkait dengan hasil penelitian, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, penyebaran penyakit Sjögren syndrome di Indonesia. Ini juga tidak, dan kalaupun ada ini juga tidak perlu karena apa? Karena ini tidak berkaitan dengan paragraf yang kita baca tadi, di mana paragraf ini membahas terkait dengan apa itu Sjögren syndrome, kemudian bagaimana gejalanya, dan bagaimana itu dampaknya terhadap organ-organ tubuh. Berarti bukan opsi yang C juga nih. Kemudian opsi yang D, gejala awal Sjögren syndrome. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa? Karena di paragraf ini tadi membahas terkait dengan gejala-gejala dari Sjögren syndrome, di mana seperti mata kering, kemudian mulut kering, dan juga bisa menyerang organ lain seperti kelenjar seperti saraf, paru-paru, dan ginjal. Nah, dari situ kita butuh gejala awalnya. Bagaimana sih gejala awal yang bisa ditimbulkan oleh Sjögren syndrome? Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Tapi coba kita lihat opsi yang E, penjelasan jenis penyakit Sjögren syndrome. Kita tidak membahas jenis penyakit Sjögren syndrome. Berarti bukan opsi yang E. Ke soal nomor 45. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan tersebut adalah pernyataan yang tidak sesuai atau tidak benar dari bacaan tersebut. Nah, bacaannya tadi kita sudah baca, jadi tidak perlu kita baca ulang, langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A. Penyakit Sjögren syndrome seringkali tidak disadari karena gejalanya mirip dengan penyakit yang biasa terjadi sehari-hari. Nah, apakah ini benar? Ini ada dijelaskan di kalimat 2. Kita baca dulu. Namun, penyakit autoimun ini memiliki gejala yang kerap tak disadari karena mirip dengan kejadian yang biasa terjadi sehari-hari. Artinya, opsi A ini sesuai atau sama dengan apa yang ada pada bacaan. Berarti bukan opsi yang A jawabannya, karena kita diminta untuk mencari yang tidak sesuai. Opsi yang B, Sjögren syndrome merupakan penyakit autoimun. Nah, ini juga benar. Memang Sjögren syndrome itu merupakan penyakit autoimun. Nah, Sjögren syndrome ini merupakan nama latin atau nama ilmiah dari penyakit autoimun. Berarti opsi yang B ini juga benar. Artinya bukan jawaban yang paling tepat. Opsi yang C, jika terkena kelenjar air liur, maka semua organ akan terganggu. Jika terkena kelenjar air liur, maka semua organ akan terganggu. Nah, ini dijelaskan di kalimat 7 dan kalimat 8. Kita baca. Jadi, yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya, berbagai keluhan seperti mata kering, kemudian mulut kering itu dirasakan oleh pasien. Artinya, jika yang terkena kelenjar air liur, maka itu dapat menyebabkan mulut kering, dan jika menyebabkan kelenjar air mata, maka yang dirasakan adalah mata kering. Jadi bukan semua organ yang terganggu, tapi hanya mulut kering. Berarti opsi yang C ini salah atau tidak sesuai. Nah, berarti kalau tidak sesuai, yang paling tepat adalah opsi yang C.
Kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang D, penyakit ini dapat menyebabkan mata kering. Nah, ini juga ada barusan tadi kita baca bahwa jika yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata, itu menyebabkan berbagai keluhan seperti mata kering atau mulut kering. Berarti opsi yang D ini juga sesuai atau sama dengan bacaan. Opsi yang E, penyakit ini bersifat kronik dan sistematik. Nah, ini juga ada nih, merupakan penyakit autoimun yang bersifat kronik dan sistematik. Berarti opsi yang E ini juga sesuai. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang C karena ini tidak sesuai dengan bacaan. Lanjut ke soal nomor 46. Kesalahan tanda baca bacaan tersebut terdapat pada. Oke, kesalahan tanda baca. Kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, kalimat 7. Kita baca kalimat 7 mana nih? Jadi, yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita lihat tanda bacanya ada tanda koma setelah kata jadi. Nah, kata jadi ini merupakan konjungsi antar kalimat. Jadi, setelahnya harus diikuti oleh tanda koma. Berarti ini sudah tepat. Kalau kita lihat yang lainnya mana nih? Ini juga sebenarnya salah sih. Air liur itu di penulisannya terpisah, bukan ditulis serangkai begini, tapi karena yang diminta soal adalah tanda baca, berarti kita hanya fokus pada tanda baca. Berarti kita lihat kalimat 7 ini tanda bacanya sudah tepat, berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, kalimat 5. Kalimat 5 mana nih kalimat 5? Ini nih. Ia juga menyebut selain kronik atau jangka panjang, sindrom yang dinamakan dari seorang dokter bernama Hendrik Joglan ini dan bla bla bla. Kita fokus ini nih. Jangka panjang, ia juga menyebut selain kronik atau jangka panjang. Nah, tanda komanya ini juga sudah tepat untuk memisahkan dua kalimat yang setara. Berarti bukan opsi yang B juga nih. Opsi yang C, kalimat 3. Kalimat 3. Dr. Alvina Withani dari Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan bahwa Sjogren Syndrome merupakan penyakit autoimun yang bersifat kronik dan sistemik. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada tanda baca, ada sih tanda bacanya di terakhir yaitu tanda titik, tapi ini sudah lazim ya bahwa setiap kalimat itu pasti diakhiri dengan tanda titik. Nah, berarti bukan opsi yang C juga nih. Opsi yang D, kalimat 2. Kalimat 2. Namun, penyakit autoimun memiliki gejala yang kerap tak disadari karena mirip dengan kejadian yang biasa terjadi sehari-hari. Nah, di sini ada dua tanda baca, tanda koma dan tanda pisah. Nah, kita lihat nih kata namun. Kata namun itu adalah konjungsi antar kalimat dan harus diikuti tanda koma setelahnya. Berarti ini sudah tepat. Kita lihat tanda pisah. Nah, ini tanda pisahnya salah. Sehari-hari dengan tanda pisah ini salah. Seharusnya sehari tanda hubung hari. Jadi bedakan tanda pisah dan bedakan dengan tanda hubung. Ini nih yang paling tepat. Tanda hubung itu digunakan untuk mengapit unsur kalimat yang berulang seperti sehari-hari, kemerah-merahan, kemudian kupu-kupu, kura-kura, itu semua diikuti oleh tanda hubung. Nah, tanda pisah ini digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang tidak sebangun. Contohnya nih, apa ya? Yang pertama, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Tanda pisah, proklamator. Apa maksudnya ini? Ya, ini dijelaskan bahwa Soekarno itu adalah seorang proklamator. Kemudian contoh lainnya adalah seperti ini nih. Jakarta ke Bandung. Diapit oleh tanda pisah. Apa maksud tanda pisah di sini? Tanda pisah adalah untuk menjelaskan bahwa Jakarta sampai ke Bandung atau Jakarta ke Bandung. Ingat, bedakan tanda hubung dan tanda pisah. Berarti karena tandanya salah, yang mana seharusnya tanda hubung bukan tanda pisah, berarti kesalahan tanda baca pada bacaan tersebut terdapat pada kalimat 2. Opsi yang D. Kita lihat opsi yang E, kalimat 4. Kalimat 4, jadi dia memang sifatnya bersifat jangka panjang, kata Alvina dalam sebuah seminar daring yang diselenggarakan Kalbe pada Kamis 6 Agustus 2020. Nah, ini ada tanda baca yaitu tanda petik 2. Nah, ini penggunaannya sudah tepat karena tanda petik 2 itu untuk mengupdate kalimat yang disebutkan atau dipaparkan oleh seseorang. Nah, tanda petik 2 ini adalah kalimat yang dipaparkan oleh Dr. Alvina. Kemudian ada tanda koma di sini Kamis, 6 Agustus, ini juga penggunaannya sudah tepat. Berarti bukan opsi yang E ya, karena tandanya sudah benar.
Next, kita ke soal nomor 47. Manakah yang kalimatnya saling berhubungan sebab akibat? Nah, kalimat yang saling berhubungan sebab akibat itu biasanya ditandai dengan konjungsi maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya. Nah, kalau tidak salah tadi kita baca ada kalimat ya, ada akibatnya, ada konjungsi akibatnya. Di mana ya tadi? Oh, nah ini nih, kalimat 7 dan 8. Jadi yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya, berbagai keluhan seperti mata kering, kemudian mulut kering itu dirasakan oleh pasien. Nah, yang menjadi penyebabnya atau yang menjadi sebabnya adalah apabila yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata. Nah, ini adalah sebabnya dan akibatnya adalah mata kering dan mulut kering. Berarti yang menjadi jadi kalimat yang saling berhubungan sebab akibat itu adalah kalimat 7 dan 8, di mana kalimat 7 adalah sebabnya dan kalimat 8 adalah akibatnya. Kita lanjut ke soal nomor 48. Kata yang tidak baku terdapat pada kalimat. Oke. Kata yang tidak baku atau penulisannya salah. Kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, familiar. Familiar. Nah, ini tidak baku. Yang baku adalah familiar. Ya, walaupun memang kita sering ketemukan nih kata familiar di teks atau bacaan, tapi pada intinya kata familiar ini tidak baku. Walaupun memang sering digunakan, memang sih ada beberapa kalimat yang terlihat baku karena sering digunakan, tapi nyatanya itu tidak sesuai dengan KBBI atau tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah familiar, bukan familiar, walaupun kata familiar ini sering digunakan di beberapa teks atau bacaan. Nah, ada juga beberapa kata nih yang terdengar familiar tapi terdengar baku padahal tidak baku. Contohnya apa? Contohnya realita. Realita ini sering kita temukan, tapi ternyata kata realita ini salah. Yang benar adalah realitas. Kemudian apalagi? Kata miliar. Miliar dengan huruf Y. Kalau kita lihat ini baku. Kenapa? Karena sering digunakan orang atau sering kita baca di teks atau bacaan. Tapi pada nyatanya ini tidak sesuai dengan KBBI. Yang sesuai adalah miliar. Jadi hati-hati ya dengan kata yang terlihat baku padahal nyatanya tidak baku hanya karena sering kita baca atau sering kita temukan katanya di teks atau bacaan. Berarti kata yang tidak baku terdapat pada kata familiar yang mana bakunya adalah familiar. Kita lanjut ke soal nomor 49. Struktur kalimat 7 adalah kalimat 7 kita baca. Jadi yang diserang adalah kelenjar air liur atau kelenjar air mata sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini nih. Jadi yang diserang itu adalah subjeknya, adalah itu predikatnya, kelenjar air liur atau kelenjar air mata itu adalah objeknya, sehingga itu adalah pelengkapnya, dan tidak bisa berfungsi dengan baik adalah keterangannya. Jadi strukturnya adalah S, T, O, T, K. Opsi yang E, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Lanjut ke soal nomor 50. Nah, ini adalah penulisan yang perlu diperbaiki atau tidak. Kalau perlu diperbaiki, manakah dari opsi yang ada yang paling tepat untuk menggantikannya? 50. Tiap-tiap, tiap-tiap, tiap-tiap. Nah, ini adalah kata yang diapit oleh tanda hubung. Nah, ini penulisannya sudah benar karena tiap-tiap yang diikuti oleh tanda hubung ini tepat karena merupakan unsur kalimat, unsur kata yang diulang. Tiap-tiap, kura-kura, cabang-cabang, kupu-kupu itu semua diikuti oleh tanda hubung. Jadi tidak perlu diperbaiki. Opsi yang A. Ke soal nomor 51, dispasi samakan. Apakah ini penulisannya benar? Ini salah. Yang benar adalah disamakan, ditulis serangkai. Jadi, partikel di, ke, dari, bukan partikel ya, tapi kata depan. Di, ke, dari, itu ditulis terpisah, atau dengan spasi, itu ditulis dengan spasi apabila menunjukkan sebuah tempat atau lokasi. Contohnya apa? Contohnya di Jakarta, kemudian ke sekolah,
ke sekolah, apalagi ya, dari pasar, Nah, Jakarta, sekolah, pasar, ini kan menunjukkan sebuah tempat atau lokasi. Berarti penulisannya harus ditulis terpisah. Selain daripada itu, maka ditulis serangkai. Nah, ini nih, disamakan. Disamakan itu kan merupakan kata kerja. Kata kerja pasif, aktifnya adalah menyamakan. Nah, kata di yang diikuti oleh kata kerja itu harus ditulis serangkai, bukan terpisah. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E, disamakan. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah dimakan. Kemudian apa lagi ya? Dipelajari. Nah, ini kan semua kata di yang diikuti oleh kata kerja makan, kata kerja belajar, tapi berbentuk pasif. Nah, kalau seperti ini maka harus ditulis serangkai. Kemudian lanjut ke soal nomor 52, sebatang pohon. Nah, ini juga penulisannya sudah tepat. Sebatang itu ditulis serangkai dan kata pohon itu ada spasinya. Sebatang spasi pohon. Ini sudah tepat, jadi tidak perlu diperbaiki. Opsi yang A. Lanjut ke soal nomor terakhir, cabang-cabang. Nah, ini tadi sama dengan kata tiap-tiap, jadi harus diikuti oleh tanda hubung dan penulisannya sudah tepat, artinya tidak perlu diperbaiki. Opsi yang A. Nah, ini merupakan soal terakhir, jadi untuk soal-soal pemahaman bacaan dan menulis part 5 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal lainnya. Terima kasih.